Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul British Agent Secrets. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Kerajaan Inggris adalah tempat di mana matahari tidak pernah tenggelam. Para tentara Inggris tidak terkalahkan dalam 1000 tahun terakhir. Mereka terus memperluas wilayah jajahan mereka. Namun seorang prajurit berdiri tegak untuk menentang tindakan kerajaan mereka ini. Dia adalah Netaji Subhas Chandra Bose. Dia mengibarkan bendera kebebasan atas penjajahan Inggris yang ada di India. Pengaruhnya mulai terlihat di India. Namanya menjadi sangat terkenal. Kerajaan Inggris sangat ingin agar Netaji bisa segera ditangkap dan dihabisi. Meski memiliki jutaan penggemar dan pengikut, tapi dia hanya percaya pada satu orang saja, yaitu Trivarna, tangan kanan Netaji yang menjabat sebagai pimpinan intelijen Azad Hind Fauj, organisasi pemberontak yang didirikan oleh Netaji. Netaji telah memimpin organisasi ini selama 4 tahun terakhir dari luar negeri. Kini dia akan kembali ke India. Rincian tentang di mana dan kapan dia akan mendarat sudah dia kirim melalui pesan telegraf. Namun pesan telegraf tersebut berhasil diketahui oleh tim ahli telegraf yang ada di London. Mereka dikenal dengan sebutan tim Kripto London. Pesan telegraf yang dikirim oleh Netaji merupakan kode yang terenkripsi. Tim kripto bertugas untuk memecahkan isi pesan tersebut, di mana lokasi Netaji Subhas Chandra Bose akan mendarat. Kerajaan Inggris memiliki 2 tugas utama, yaitu meminta tim Kripto London memecahkan kode enkripsi itu sebelum datangnya Netaji, dan tugas yang kedua adalah mendapatkan informasi di mana lokasi Netaji akan mendarat melalui orang terpercayanya, yaitu Trivarna. Trivarna akan menyampaikan pesan dan perkembangan situasi yang dikirim oleh kepala operator kode Morse pasukan Netaji. Di kantor dinas rahasia atau intelijen Inggris yang ada di India, Jenderal Careth Bacon adalah pemimpin di sana. Dia sedang menyiksa salah satu agen mata-mata India yang berhasil ditangkapnya. Tapi karena tak kunjung mendapatkan jawaban, Jenderal Bacon kemudian menghabisinya. Tak lama kemudian seorang anak buah Bacon datang untuk melapor. Ternyata ada sebuah pesan yang disampaikan oleh agen Trojan. 4 tahun lalu Jenderal Bacon mengutus seorang agen bernama Trojan. Agen Trojan adalah mata-mata Inggris yang diutus untuk menyamar dan bekerja sebagai mata-mata India. Dia adalah agen ganda yang menjalankan 2 peran. Agen Trojan menyampaikan bahwa dia telah menemukan informasi terkait dengan kedatangan Netaji Subhas Chandra Bose ke India. Dan film kemudian beralih pada 4 tahun yang lalu. Di suatu malam terlihat seorang pria yang berlari dengan gerak-gerik mencurigakan. Pria itu adalah Duma, pelayan miskin yang bekerja di suatu rumah megah atau yang biasa disebut sebagai bungalow. Buma sengaja menyelinap masuk ke dalam bungalow untuk pergi ke sebuah kamar. Di kamar itu Buma bertemu dengan seorang gadis. Namanya adalah Vijaya, pacarnya Buma. Vijaya adalah anak dari Zamindar, tuan tanah yang memiliki rumah tersebut. Vijaya yang melihat kehadiran Buma tentu saja terkejut. Dia takut ayahnya marah jika mengetahui kedatangan Buma. Buma perlahan-lahan mulai mendekati Vijaya dan memegang tangan Vijaya. Sepertinya Buma berniat untuk menggenjot Vijaya pada malam tersebut. Di sisi lain, kemesraan mereka berdua ternyata disaksikan oleh seorang bapak-bapak dari kejauhan. Dia tak sengaja melihat mereka dengan teropong miliknya. Tak berselang lama, sebuah mobil datang dan ternyata itu adalah ayah Vijaya. Zamindar pulang dengan keadaan marah dan sedikit mabuk. Keesokan harinya, Ramana bertanya pada Satya yang tengah berjalan apakah dia melihat Buma. Tidak, ujar Satya. Satya kemudian datang ke kamar Vijaya untuk mengantarkan makanan. Satya terus memanggil Vijaya. Dia memanggil nama Vijaya berkali-kali. Tapi karena Vijaya tak kunjung membukakan pintu, dia akhirnya menerobos masuk ke dalam. Satya perlahan-lahan mendekati Vijaya, namun ternyata Vijaya sudah meninggal dunia. Lehernya digorok dan kasurnya penuh dengan simbahan darah. Berita kematian Vijaya itu membuat heboh seluruh warga yang ada di sana. Seorang polisi bernama Matarya datang untuk menangani kasus ini.
Seluruh pelayan dan orang-orang yang bekerja di sana diperiksa dan diinterogasi. Di tengah proses penginterogasian, seorang anak buah Mataria menemukan sebuah kain di dalam kamar Vinjaya. Satya mengatakan bahwa kain itu adalah kain milik Buma, anaknya Ramana. Buma sudah lama menghilang bersama Rani, juru masak di rumah tersebut. Keduanya telah hilang sejak malam kejadian pembantaian itu. Tak lama kemudian, salah satu anak buah Mataria kembali menemukan petunjuk barang bukti. Ada sebuah pedang yang penuh dengan darah terpampang di dinding rumah tersebut. Mataria mengamatinya dan tak berselang lama anak buah Mataria datang kembali untuk melapor. Dia melaporkan telah menemukan sebuah kemeja penuh darah di dalam kamar Zamindar, si tuan tanah. Kini kecurigaan jatuh kepada Zamindar, ayahnya Vijaya. Berdasarkan hasil imajinasi dan visualisasi hipotesis dari Mataria, Zamindar ditetapkan sebagai pelaku pembantaian terhadap Vijaya. Zamindar digelandang ke kantor polisi. Banyak masyarakat yang menyaksikan proses penangkapan Zamindar, termasuk Devayah, yang juga hadir menyaksikan kejadian itu dari kejauhan. Bahkan seorang wartawan bernama Safi pun hadir untuk mendokumentasikannya. Beberapa waktu kemudian, Bel yang merupakan tangan kanan atau asisten dari Bacon menghubungi Mataria di kantornya. Dia mengabarkan bahwa agen khusus bernama Devil akan hadir ke sana untuk menyelidiki kasus tersebut. Devil akan menyamar sebagai seorang polisi. Bantulah dia selama investigasi berlangsung, ujar Bel. Devil kemudian pergi ke TKP bersama asistennya yang bernama Sastri. Sesampainya di sana, mereka langsung disambut oleh Mataria dan anak buahnya. Devil bersama Sastri akan memulai investigasi. Devil bertanya kepada Ramana, apakah hanya ini satu-satunya jalan untuk bisa masuk ke dalam rumah ini? Tidak, Pak. Pintu yang kita lewati tadi adalah pintu utama. Selain pintu utama, ada juga pintu utara yang ada di sisi lain. Dan yang satunya lagi adalah pintu belakang yang sudah sangat lama disegel, tidak pernah dibuka. Devil mengamati ruangan yang ada di sana. Dia menemukan tempat di pajangan pedang yang digunakan untuk menghabisi Vijaya. Mataria diminta oleh Devil untuk menceritakan hasil investigasinya. Pak, saya sudah menyelidiki sidik jari yang ada di pedang. Dan benar saja, sidik jari itu adalah sidik jari tangan kanan milik Zamindar, si tuan tanah. Hal itu diperkuat dengan cipratan darah yang ada di sisi bagian luar pedang. Devil mempraktekkan hasil investigasi dari Mataria. Namun, hasil investigasi dari Mataria penuh kejanggalan. Hei Mataria, jika benar Zamindar menebas Vijaya dengan tangan kanan dari sisi ini, maka luka gorokan itu akan ada di kanan leher, bukan? Iya Pak, lantas mengapa luka gorokan Vijaya yang ada di foto berkas itu berada di kiri leher, ujar Devil. Sastri yang melihat kehebatan bosnya itu pun menjadi tercengang. Di luar rumah seorang pria mengumumkan kepada seluruh masyarakat yang ada di sana bahwa kelompok Pindari sudah menyusup dan bersembunyi di hutan. Nandikona, kelompok ini adalah kelompok berbahaya yang sering terlibat dalam kasus pembunuhan dan perampokan. Oleh karena itu, pihak kepolisian sudah melarang agar tidak pergi ke arah hutan itu. Devil yang mendengar himbauan itu kemudian memutuskan akan menyelidiki kasus kematian Vijaya ini secara pribadi. Dia meminta Mataria untuk menangani kasus kejahatan kelompok Pindari. Devil merasa bahwa Zamindar bukanlah tersangka dari kasus ini. Investigasi terus berlanjut. Sebelum Devil pergi ke kamar Vijaya, dia bersama Sastri tak sengaja melihat seorang gadis cantik bernama Nasyada. Kecantikan Nasyada membuat hati Devil berdebar dengan sangat kencang. Devil mulai sedikit agak lola, nampaknya dia jatuh hati kepada Nasyada. Sesampainya di kamar Vijaya, Devil langsung memvisualisasikan kemungkinan pembantaian tersebut. Dia membuka jendela Vijaya dan di saat itulah dia pertama kali melihat Patwari dan juga Rosi. Rosi adalah seorang selebriti sekaligus seorang dancer yang terkenal. Sastri katakan pada orang itu, aku akan segera menemuinya nanti. Tak lama kemudian, Devil kemudian datang ke rumah Patwari. Di sana, Devil menemukan sebuah teropong yang mengarah langsung tepat ke kamar Vijaya. Mengapa teropong ini mengarah ke sana? Untuk apa kau gunakan teropong ini? Aku hanya menggunakan teropong itu untuk melihat bintang-bintang. Itu saja, ujar Patwari. Devil kemudian memberikan ancaman kepada Patwari, kau tak menjawab pertanyaanku. Yang pertama, jika hobimu adalah melihat bintang-bintang,
maka hobiku adalah memburu para bintang, ujar Devil. Kemudian pergi dari sana. Di malam harinya Devil yang sedang menyantui bersama Sastri melihat sebuah kode kelap-kelip lampu dari kamar Nasyada. Tak lama kemudian seorang pria misterius muncul untuk menanggapi kode tersebut. Namun aksinya terpaksa berhenti karena Devil mencegatnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga masuk ke dalam hutan. Devil memang berhasil mendekat, tapi dia gagal menangkap pria tersebut. Sementara itu di sisi lain seorang wanita bernama Mani Mekala sedang menyampaikan pidatonya kepada seluruh masyarakat yang ada di sana. Mani Mekala adalah pemimpin Mongres di India. Dia mengatakan kepada seluruh masyarakat yang ada di sana bahwa ada dua perjuangan yang harus kita lakukan saat ini. Yang pertama adalah perjuangan melawan Inggris, bangsa asing yang menjajah tanah kita. Dan yang kedua adalah melawan bangsa sendiri yang merupakan kaum fasis di negara ini. Wanita itu bukanlah wanita yang sembarangan. Dia memiliki peranan penting bagi bangsa India untuk melawan kolonialisme kekaisaran Inggris. Segera didistribusikan senjata-senjata itu kepada orang yang tepat. Di waktu yang bersamaan, Devil kembali datang ke rumah Zumindar untuk bertemu dengan Nishyada. Di belakang rumah, Devil menemukan sesuatu hal yang menarik, yaitu tentang api kompor yang berwarna merah. Devil menjelaskan kepada Sastri bahwa api yang dihasilkan dari biogas metana berwarna biru, sedangkan api yang dihasilkan dari karbon berwarna merah. Karbon yang berasal dari lepukan atau penguraian tanaman, hewan, dan manusia, ujar Devil. Tak lama kemudian, sepi biogas pun dibuka dan benar saja, sesuai dugaan Devil, ternyata jasad Reni ada di dalam septic tank tersebut dengan menggenggam sebuah kunci. Ternyata kunci tersebut adalah kunci pintu belakang rumah. Devil kini mengetahui bagaimana pembantaian itu bisa masuk ke dalam rumah Zumindar. Ada oknum di dalam rumah yang bekerja sama dengan pembunuh tersebut untuk menduplikat kuncinya. Devil kemudian pergi bersama Sastri untuk bertemu dengan Devyah, sang ahli kunci di desa tersebut. Sesamanya di sana mereka kembali mendapat sebuah fakta yang mencengangkan. Ternyata Devyah sudah seminggu belakangan ini tidak kembali ke rumahnya. Devyah menghilang bersama dengan terjadinya kasus pembantaian tersebut. Sastri menjadi bingung dengan apa yang terjadi. Buma hilang, Rani ditemukan tewas, dan kali ini Devyah juga menghilang. Sebenarnya apa yang terjadi sih Pak? Ujar Sastri. Hanya ada satu jawaban Sastri, mari kita bertemu dengan orang tersebut. Ternyata Devil dan juga Sastri pergi menemui Rosi yang tengah mengadakan acara. Dari sinilah baru diketahui ternyata pada malam kejadian itu Rosi sedang berselingkuh dengan Zumindar di dalam rumahnya. Patwari yang mengetahui istrinya selingkuh tentu saja tak tinggal diam. Dia mengetahui bahwa di saat yang bersamaan Buma sedang bermesraan dengan Vijaya. Patwari yang sakit hati pun membuat adu domba di antara mereka berdua. Patwari menghubungi Zumindar dan memberitahukannya tentang hal tersebut. Zumindar yang marah langsung OTW ke kamar Vijaya dengan membawa sebuah pedang. Dia berniat untuk menghabisi Buma. Tapi Vijaya yang ingin menyelamatkan Buma kemudian mengaplok ayahnya hingga jatuh pingsan. Buma diminta untuk segera pergi menjauh dan jangan pernah kembali lagi. Beberapa waktu kemudian, Ramana telah mengetahui keberadaan anaknya Buma. Ramana mengunjungi anaknya yang baru saja siuman. Tubuhnya penuh dengan luka. Buma menceritakan kepada ayahnya bahwa saat diminta pergi oleh Vijaya, aku memang pergi Pak, tapi aku kembali lagi ke sana. Dan di saat aku menyaksikan Vijaya dan Rani yang sudah tewas terbunuh, karena terpojok aku kemudian lompat dari sebuah tebing. Ramana mengatakan siapa pembunuhnya, tapi dari luar mereka menyadari kehadiran sosok seseorang. Dan keesokan harinya Devil mendapatkan sebuah pesan yang memintanya untuk segera pergi ke sebuah pohon beringin yang ada di dekat hutan Nandi. Devil langsung bergegas ke sana. Ternyata di sana Devil mendapati Buma dan Ramana yang telah tewas digantung. Devil kemudian kembali ke rumahnya. Devil melihat Sastri yang akan menyantap makanan sekali makanan. Sastri mengatakan bahwa makanan dikirimkan oleh Nishyada. Dia mengajak Devil untuk makan bersama, tapi Devil menolaknya. Ternyata makanan tersebut sudah ditaruh obat bius oleh Nishyada. Dia ingin agar pertemuannya dengan orang mencurigakan kemarin tidak diketahui oleh Devil. Devil lalu pergi menemui Nishyada.
Sesampainya di sana, dia mendapati pria mencurigakan tersebut sedang berbicara dengan Neshiyada. Ternyata pria itu adalah Samudra. Mereka membahas tentang kode yang dikirim oleh Netaji berhasil dibobol dan dikopi oleh seseorang. Kini, Neshiyada harus cepat untuk bisa bertemu dengan Trivarna dan memberitahukannya tentang hal ini. Hanya Trivarna lah yang bisa menyelamatkan Netaji, ujar Neshiyada. Devil yang mengetahui hal tersebut berniat untuk mengamankan Samudra, tapi dia berhasil meloloskan diri. Hei Neshiyada, apa yang kamu maksud dengan kode tersebut? Siapa itu Trivarna? Siapa itu Netaji? Tapi Neshiyada sama sekali tak menjawabnya. Walaupun kamu tidak mau menjawabnya, maka aku akan mencari jawabannya sendiri. Sementara itu, di sisi lain, Clement, seorang perwira mata-mata Inggris, datang untuk menghabisi nyawa Venkata Chalam. Venkata Chalam dihabisi karena dia ketahuan sebagai mata-mata dari India. Teman-teman Chalam yaitu Shankar dan yang lainnya tak terima dengan kematiannya Chalam. Mereka semua merasa heran bagaimana mungkin pihak Inggris bisa mengetahui bahwa Clement adalah mata-mata dari India. Mereka meyakini bahwa di antara mereka pasti terdapat seseorang pengkhianat yang bekerja untuk Inggris. Tapi apapun itu, mereka akan segera membalas perbuatan Clement dan membunuhnya hari itu juga. Shankar kemudian pergi menemui Clement di jalan. Shankar mencoba untuk menghabisi Cement, tapi tembakannya meleset. Seseorang bernama Trivarna lalu datang untuk menghabisi Cement. Dia menebas dan menusuk Cement hingga tewas di tempat. Kabar kematian Cement ini tentu saja membuat pihak Inggris, terutama Jenderal Bacon, menjadi sangat kesal. Dia segera memerintahkan bawahannya untuk segera mencari saksi dan memburu pelaku pembantaian. Devil yang telah memiliki banyak bukti kemudian datang ke pengadilan untuk membebaskan Tuan Tanah dari tuduhan pelaku utama pembunuhan Vijaya. Keberhasilannya itu membuat Neshiyada mulai kagum pada dirinya. Setelah membuat Zamindar terbebas dari kasus tersebut, Devil kini memiliki dua buah misi. Misi yang pertama adalah mengungkap pelaku pembunuhan utama Vijaya, dan misi kedua yang akan dia jalani sekarang adalah mencari tahu tentang apa yang dimaksud dengan kode yang dibobol dan dikopi oleh Neshiyada. Siapa itu Trivarna dan siapa itu Netaji? Keesokan harinya, Devil mulai pergerakan dengan mengikuti kemana Neshiyada pergi. Devil meminta Sastri untuk mengikuti Neshiyada, sedangkan Devil pergi ke dalam kamar Neshiyada untuk mencari sebuah petunjuk. Sesampainya di kamar Neshiyada, Devil menemukan sebuah kertas berisi kode yang ada di atas meja dan alat penyadap telegraf di bawah lacinya. Usut punya usut, ternyata Neshiyada adalah kepala operator kode Morse pasukan Netaji. Devil menyalin makna dari kode tersebut untuk dipecahkan. Dia terus memikirkan maksud dari kode tersebut. Tak berselang lama, Sastri datang dan melapor kepada Devil. Pak, Neshiyada pergi ke kantor pers Suryadam untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Shafi, ujar Sastri. Neshiyada ingin memberitahukan kepada Shafi bahwa pesan yang dikirim oleh Netaji telah dibobol seseorang. Hanya Shafi lah yang bisa menyampaikan pesan tersebut kepada Netaji. Namun ternyata Shafi sedang keluar dari sana. Beberapa waktu kemudian, Devil kembali ke markas Jenderal Bacon untuk melaporkan apa yang telah ditemukannya. Barulah di sini Jenderal Bacon menjelaskan misi yang sebenarnya untuk Devil. Pemerintah Inggris diketahui sangat mengincar keberadaan Netaji. Netaji sempat mengirimkan pesan yang terenkripsi sebanyak 2 baris. Baris yang pertama berhasil diselesaikan oleh tim kripto Inggris. Mereka terpacu untuk menyelesaikan baris kedua, kode yang berikutnya sebelum Netaji berhasil mendarat. Tapi jika pesan tersebut tak mampu dipecahkan sebelum Netaji sampai, maka misi kedua pun diberikan kepada Devil. Devil diminta untuk mencari keberadaan lokasi Netaji melalui Neshiyada, yang mana Neshiyada nanti akan menyampaikan kepada Trivarna. Setelah bagian pertama kode yang menemukan waktu dan lokasi pendaratan dipecahkan, Bacon menganggap bahwa Neshiyada sudah tidak berguna lagi bagi mereka. Oleh karena itu, Bacon memerintahkan kelompok Paradi untuk segera membantainya. Namun secara tak terduga, Devil datang untuk menyelamatkan Neshiyada. Bell melaporkan kegagalan itu pada Bacon. Siapa yang menggagalkannya? Devil, tuan. Dia yang menggagalkannya, ujar Bell. Jenderal Bacon lalu memanggil Devil untuk memintanya menginformasikan dugaan pengkhianatan tersebut. Tapi Devil menjelaskan bahwa
Dia sudah berhasil memecahkan bagian kedua dari kode tersebut. Isi dari bagian kode tersebut adalah all clear, semua aman. Netaji baru akan mendarat setelah Trivarna menerima kode semua aman dari Nesyada. Itulah alasan mengapa dia menyelamatkan Nesyada. Karena bila dia sampai mati dan pesan tersebut tidak sampai ke Netaji, maka Netaji tidak akan pernah mendarat di India dan keberadaannya bisa kembali tak terlacak. Confirmation of Chinda, sir. Jenderal Bacon lalu menyuruh Maitreya untuk segera mengamankan dan menangkap Nesyada dengan dalih sebagai dugaan pelaku pembantaian terhadap Vijaya. Nesyada berhasil ditangkap, tapi tak lama kemudian Devil berhasil menyelamatkannya. Dia menghajar dan melibas semua polisi yang ada di sana. Kaburnya Nesyada membuat pihak kepolisian geram. Inspektur kepolisian kemudian ditugaskan untuk pergi ke percetakan Syafi untuk menjadikan Nesyada sebagai buronan dengan uang tebusan sebesar 500 rupiah bagi yang menemukannya. Hal itu mengakibatkan Nesyada tidak akan bisa bergerak bebas memberitahukan pesan kepada Trivarna. Nesyada lalu mempercayakan pesan tersebut kepada Devil untuk menyampaikannya pada Trivarna. Devil mengirimkan surat pesan tersebut yang mana surat tersebut akan diambil oleh Trivarna. Sementara itu, Syafi, salah satu orang terdekat Trivarna, bertemu dengan orang kedua Komando Intelijen India dan memberitahu mereka bahwa kode tersebut telah bocor. Syafi meminta agar mereka segera membawa Netaji pergi ke tempat yang baru. Sepulangnya dari sana, Syafi dan seluruh mata-mata India yang ada di wilayah Ragadu semuanya ditangkap atas perintah Bacon, termasuk juga Samudra. Hal ini disebabkan karena inspektur yang datang saat mencetak lembaran buronan Nesyada menyadari kejanggalan Syafi yang baru saja pulang dari Burma, wilayah dari intelijen Azad Hind Fauj atau INA, teritori milik India yang menjadi musuh dari kerajaan Inggris. Syafi dan semua orang yang ada di sana kemudian digelandang ke kantor dinas rahasia. Mereka semua disiksa dengan sangat kejam. Berbagai siksaan diberikan kepada mereka semua, termasuk juga Sekar Muna. Tapi dia masih kekeh tak akan memberitahukan informasi kenapa Syafi pergi ke Burma. Hingga pada akhirnya tekad Sekar Muna roboh ketika Bacon akan menyiksa putrinya. Muna menjelaskan semua yang diketahuinya. Dia juga mengaku bahwa dia memang terlibat dalam kasus pembunuhan Clement. Tapi yang menghabisinya adalah Trivarna yang juga menjabat sebagai pemimpin kongres. Ternyata Manimekala adalah Trivaran. Bacon sangat puas dengan informasi yang diberikan oleh Muna. Upaya untuk menangkapnya pun dilakukan. Devil diminta datang dan akhirnya dia berhasil membawa Manimekala ke hadapan Bacon. Manimekala disiksa dan diinterogasi. Tapi di tengah proses interogasi tersebut, Devil malah membunuh semua prajurit yang ada di sana, termasuk juga dengan Bell. Usut punya usut, ternyata Devil adalah Trivarna yang sebenarnya. Trivarna! Devil mulai bekerja di dinas intelijen Inggris atas perintah Netaji. Dia tiba di Rasapadu bukan untuk menyelidiki Nesyada, namun untuk mengetahui siapa mata-mata yang menjadi pengkhianat dalam dinas intelijen India. Siapa identitas orang yang selalu membocorkan informasi dari intelijen India? Ternyata orang itu adalah Samudra alias Agen Trojan. Agen Trojan dikirim oleh Jenderal Bacon untuk menjadi agen ganda. Dia juga menjelaskan kepada Bacon bahwa pembantaian ini adalah ulah dari Devil. Di sisi lain, Devil yang sedang mengemudikan mobil tak sengaja melihat Devayah yang selama ini hilang. Devil mengejar Devayah yang kabur saat akan diinterogasi. Beberapa saat kemudian, Devayah berhasil dilumpuhkan. Devil bertanya tentang siapa yang menyuruh Devayah untuk membuat kunci duplikat pintu belakang. Ternyata Rani lah yang menyuruhnya untuk membuat kunci duplikat tersebut. Rani mengira bahwa Samudra adalah pacarnya Nesyada karena mereka berdua sering bertemu. Untuk memudahkan langkah Samudra, Rani bernegosiasi dengan dirinya. Rani akan memberikan kunci duplikat pintu belakang asalkan Samudra mau memberikan sejumlah uang. Permintaan Rani pun disetujui oleh Samudra. Suatu malam, Samudra memanfaatkan kunci tersebut untuk masuk dan mengambil kopian kode dari meja Nesyada. Tapi aksinya itu kepergok oleh Vijaya. Untuk menghilangkan jejak,
Samudra kemudian menghabisi nyawa Vijaya. Kemudian di belakang rumah, Rani menemukan Samudra yang hendak pergi dari sana. Rani kaget ketika melihat Samudra yang penuh berlumuran darah. Rani bertanya kepada Samudra siapa dia yang sebenarnya. Tapi tanpa pikir panjang, Samudra langsung membunuhnya dan menenggelamkan tubuhnya ke dalam septik biologis. Sementara itu, Buma yang telah pergi lalu memutuskan untuk datang ke rumah Vijaya. Tapi secara tak sengaja, dia menyaksikan pembunuhan Vijaya dan juga Rani. Samudra menyadari kehadiran Buma. Terjadi kejar-kejaran di antara mereka. Tetapi Buma lolos dengan lompat dari sebuah tebing. Seorang nenek menemukan penuh dengan luka-luka. Tak lama kemudian Samudra mengetahui keberadaan Buma. Samudra mengetahui bahwa Buma menceritakan kejadian itu kepada Ramana. Mau tidak mau Samudra harus membunuh Buma dan juga Ramana. Kini semuanya telah terungkap. Trivaran telah mengetahui siapa itu Samudra yang sebenarnya. Di tengah kepergian Trivaran dalam mengungkap kasus pembantaian Vijaya, Samudra datang kepada Nesyada dan menghasut dirinya. Samudra mengatakan bahwa Devil adalah bukanlah petugas polisi. Dia adalah agen khusus mata-mata Inggris. Dia adalah musuh kita, ujar Samudra. Nesyada sedih mendengar hal tersebut. Samudra lalu meminta Nesyada untuk membawanya ke lokasi di mana Netaji akan mendarat. Namun di tengah jalan mereka dihentikan oleh Trivarna. Trivarna ingin menghabisi Samudra, tapi dirinya malah ditembak oleh Nesyada. Mereka kemudian pergi dari sana. Trivaran mengklakson Nesyada sebelum pergi meninggalkannya. Sesampainya di lokasi, Nesyada memberikan sinyal tersebut kepada Netaji. Tapi tak lama kemudian bukannya Netaji yang datang, General Bacon justru datang dengan semua anak buahnya. Mereka akan menghabisi Netaji di sini. Samudra mengungkapkan identitasnya pada Nesyada, bahwa dia adalah agen Trojan. Samudra sengaja bekerja untuk menangkap Netaji. Bacon akan memberikan uang 1 lakh pound dan kewarganegaraan Inggris. Tapi Nesyada sama sekali tidak terkejut mendengar semua penjelasan Samudra. Ternyata Nesyada telah mengetahui semua itu. Devil menyampaikan fakta itu dalam kode Morse melalui klakson-klakson tadi. Devil memberitahukanku bahwa dirinya adalah Trivarna, sedangkan Samudra adalah pengkhianat. Trivarna memintaku untuk mengalihkan Samudra dan membawanya ke lokasi yang berbeda. Tidak akan ada yang bisa menghentikan Netaji, ujar Nesyada. Kalian tidak akan bertemu dengan Netaji di sini. Kalian akan bertemu dengannya. Trivarna, dia akan segera menghabisi kalian di sini. Dan benar saja, Trivarna tiba-tiba muncul. Pertempuran pun terjadi. Trivarna melawan semua anak buah Jenderal Bacon secara sendirian. Dia berhasil melumpuhkan mereka semua. Hingga pada akhirnya Trivarna berhasil menghabisi Bacon dan Samudra. Hei Bacon, setelah aku membunuh kalian semua, maka tidak akan ada lagi yang mengetahui identitasku sebagai Trivarna. Oleh karena itu, aku akan terus menjadi Devil dan bekerja sebagai agen rahasia Inggris. Trivarna berhasil menyelesaikan misinya dan kemudian Netaji berhasil mendarat di Mahabalipuram, lokasi baru yang telah ditentukan. All clear dan film pun selesai. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih ya sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.